Shalom untuk kita semua. Atas nama Majelis Jemaat HKBP Lintong Nihuta, Resort Lintong Nihuta, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sejahtera kepada segenap warga jemaat yang datang, yang beribadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita membuat seseorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan nyanyian pujian dari Kor Gabungan Ina. Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai
Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis, yaitu Ibrani pasal yang ke-11 dari ayat 8 sampai ayat 16. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, makanya dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan nyanyian pujian dari Kor Gabungan Ama.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Selanjutnya kita dengarkan nyanyian pujian dari KOR Lingkungan Siguri-guri. Berkat surgawi yang dari Tuhan, air kehidupan, umat beriman setiap hari, memberi kekuatan di perjalanan, sumber pertolongan. Tuhan pengasih, Kau perlindungan, Kau beri rahmat-Mu berkelimpahan. Ajarlah kami, teguhkan iman, jadikan kami hamba setiawan. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kemenangan, walau kadang ada keluh kesah, kadang pun tersesat di perjalanan. Tuhan selalu tunjukkan jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu, Kau beri pertolongan, Kau beri kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, biarlah hidupku milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu, Kau beri pertolongan, Kau beri kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, biarlah hidupku milik Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 468 ayat 1. Berada
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, Sang Pemelihara hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami beroleh bersukacita pada saat ini, pada ibadah minggu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dilayakkan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat 22. Kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga ayat 22, saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Litong Nihuta, Resort Litong Nihuta, dan juga pemirsa Nusantara TV dimanapun berada pada saat ini. Nats khotbah hari ini yang dihubungkan dengan topik mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Di era digitalisasi ini, semua telah dipermudahkan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan hal yang tidak dapat dijangkau jauh sudah dapat dipermudah oleh kecanggihan. Salah satunya CCTV yang sudah banyak dipergunakan di tempat-tempat umum. Dan bukan hanya di tempat-tempat umum, bahkan rumah pribadi sudah memiliki CCTV. Bertujuan untuk mengawasi sekeliling dan tujuan utamanya karena sudah semakin marak kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Maka CCTV dapat merekam semua aktivitas, namun ada kelemahan, yaitu memori yang harus terbatas untuk merekam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga firman Tuhan bisa dikatakan sebagai CCTV dari sorga.
Tetapi sebelum sampai kepada penjelasan nats ini, terlebih kita harus mengetahui apa yang terjadi kepada pemazmur sehingga mereka memuji-muji nama Tuhan. Mazmur 33 ini muncul di latar belakangi pengalaman Raja Daud, seorang yang disepelekan oleh abang-abangnya untuk diorbitkan menjadi seorang raja pengganti Saul. Raja David, dia melawan Goliat, seorang raksasa dari Filistin yang punya senjata hebat dan canggih. Tetapi karena Daud oleh ketulusan dan kerendahan hatinya dan percayanya akan Tuhan, maka dia dapat melawan Goliat. Bukan dengan perlengkapan yang luar biasa, bukan dengan perlengkapan yang begitu mewah, Daud mengalahkan Goliat, tetapi Daud mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah ketapel. Pengalaman indah yang mengagumkan ini dituangkan dalam Mazmur 33 ini sebagai ungkapan pujian syukur mereka kepada Tuhan dan sekaligus mengajak, mendorong orang-orang lain termasuk kita yang berada di sini dan pemirsa Nusantara TV untuk memuji dan mensyukuri kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, bagi pemazmur keselamatan hanya diperoleh dari Tuhan. Mereka mengakui bahwa penolong yang setia hanyalah Tuhan. Maka perikop ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang benar. Mereka sebenarnya tidak hanya sekedar layak, tetapi wajib dan harus memuji nama Tuhan. Ada alasan tertentu saudara-saudari mengapa mereka memuji nama Tuhan. Karena mereka sudah merasakan betapa hebatnya penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan pemazmur juga termasuk Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai otoritas tertinggi, di mana mereka tidak percaya kepada Allah-Allah lain. Di latar belakangi bahwa mereka sungguh merasakan berkat Tuhan yang menjadikan Tuhan menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup tanpa ada yang melebihi dan menyamai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 12 jelas dimulai dengan pernyataan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kalimat ini sangat berhubungan dengan ayat 10 dan ayat 11, di mana pemazmur mengatakan tidak ada satupun yang dapat menandingi atau mengubah kehendak Tuhan. Sebab Tuhan adalah penguasa atas seluruh bangsa-bangsa. Bangsa manapun dan bagaimanapun kehebatannya, bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun kecanggihan alat perangnya, tetapi mereka tidak dapat mengubah rencana Allah. Mereka tidak bisa mengubah rencana Allah karena Allah berdaulat atas alam semesta. Maka motivasi dari pemazmur sebenarnya karena mereka merasakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasakan berkat Tuhan di dalam hidup ini, maka kita berani mengagungkan bahwa seluruh berkat yang kuterima ini berasal dari Tuhan. Maka jangan pernah berfokus hanya kepada berkat. Jangan hanya pernah berfokus hanya kepada pemberian. Tetapi tanya, siapa si pemberi berkat? Siapa, di mana alamat pemberi berkat?
Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak firman Tuhan ini sampaikan kepada kita? Ada beberapa bagian. Yang pertama, masa depan dan rencana kita semuanya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak setengah, tetapi sepenuhnya kepada Tuhan. Pada ayat 10 dan ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan menggagalkan rencana bangsa-bangsa? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak rencana-rencana baik yang akan kita terima di dalam hidup melalui orang lain. Banyak rencana-rencana baik yang akan kita terima dari keluarga. Terlepas dari keluarga dan orang lain mempunyai rencana baik akan hidup kita. Tetapi jangan salah berpikir bahwa rencana buruk pun akan datang dari orang lain terhadap hidup kita. Maka pemazmur ingin menegaskan, apapun rencana manusia, baik apalagi jahat, Tuhan berhak dan berkuasa dan berwenang untuk menggagalkannya. Mungkin saudara-saudari kita pernah merasakan rencana yang tidak baik dari orang lain. Mungkin kita pernah merasakan ketidaknyamanan dari orang lain. Tetapi lewat iman percaya melalui pemazmur hari ini ingin mengatakan dan menekankan bahwa apapun rencana yang dunia buat terhadap hidupmu untuk menjatuhkanmu, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan bertindak. Maka jangan pernah berpikir bahwa dunia ini lebih hebat daripada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa dunia ini lebih menguasai daripada Tuhan. Ketika rencana-rencana yang kita perbuat tidak sepenuhnya kita terima, maka di situ juga Tuhan akan bertindak. Sama halnya ketika permintaan kita tidak sesuai dengan harapan. Kita sudah lama menanti-nanti akan jawaban doa yang sudah begitu lama kita panjatkan. Kita selalu bergumul di dalam hidup, dan firman ini katakan, Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan selalu mulus seperti jalan tol. Tetapi Tuhan ingin katakan bahwa ketika pergumulan datang, ketika masalah datang, ketika permasalahan datang, di situ juga Tuhan akan bertindak melalui Roh-Nya memberikan kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar lagu rohani yang berjudul Tuhan tidak pernah janji, langit selalu biru. Saya akan nyanyikan untuk kita semua. Demikian bunyi nyanyi dari sebuah lagu rohani. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji apa? Berikan kekuatan dan seterusnya. Penggalan lagu rohani demikian mengatakan bahwa memang kita berpikir, kita meminta supaya kehidupan ini dipenuhi dengan sukacita.
kita berpikir bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan akan selalu diberikan dengan cepat. Tetapi Tuhan ingin mengatakan lewat segala doa dan permintaan bahwa ada proses di sebuah permintaan. Rencana Tuhan tidak sementara. Rencana Tuhan bukan waktu yang singkat, tetapi justru tetap untuk selama-lamanya, seperti yang disebutkan bahwa rencana Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahwa rencana Tuhan bukan hanya untuk suami dan istri, tetapi rencana Tuhan turun-temurun. Yang kedua, mata Tuhan memandang, melihat, dan menilik kita dari sorga. Jaminan ini Tuhan berikan supaya jangan takut di dalam kehidupan. Kita boleh takut kepada Tuhan, tetapi jangan pernah takut menjalani kehidupan. Pemazmur dalam nats khotbah hari ini memakai 5 kata bagaimana sepenuhnya Tuhan mengasihi manusia. Jika kita tadi lihat dalam firman Tuhan dari ayat 12 hingga ayat 22, ada 5 kata bagaimana Tuhan sepenuhnya memberkati, mengasihi manusia. Yang pertama disebut Tuhan itu memandang. Yang kedua, Tuhan itu melihat. Yang ketiga, Tuhan itu menilik. Yang keempat, Tuhan itu memperhatikan. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan itu tertuju. Maka Tuhan menyempurnakan segala penyertaannya dengan memandang, melihat, menilik, memperhatikan, dan tertuju. Kata-kata ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu memantau, mendeteksi, dan mengikuti bagaimana perjalanan hidup kita. Bahwa Tuhan itu memandang dari singgasana surga secara langsung bahwa kita sedang diperhatikan. Apa yang kita lakukan dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Tuhan tahu sebenarnya. Maka jangan pernah sembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan sebuah dosa, bahwa gambaran dosa itu adalah kegelapan. Ketika seseorang melakukan dosa di dalam kegelapan, walaupun itu di dalam kegelapan, tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang diciptakannya. Seperti yang saya katakan tadi di awal khotbah ini tentang CCTV. Tuhan juga bisa kita sebut sebagai CCTV dari sorga. Di mana CCTV yang sering kita tahu, di mana CCTV yang sering kita pakai, itu memiliki keterbatasan. Tetapi CCTV Tuhan tidak memiliki keterbatasan. Tuhan akan melihat, Tuhan akan memantau, Tuhan akan mendeteksi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah bersembunyi dari Tuhan. Firman ini ingin menguatkan kita bahwa apapun persoalan di dalam hidup kita, bahwa apapun pergumulan dalam hidup kita, Tuhan selalu tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, ada juga penggalan lagu dari sekolah minggu. Mungkin dari kita pernah mendengar lagu yang begitu familiar di telinga kita dengan berbunyi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik maupun buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Dari sekolah minggu juga sudah diajarkan, kita sudah diajarkan, bahkan anak-anak sekarang sudah diajarkan bahwa apapun
tidak akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, Tuhan tahu apa yang kita rencanakan, terlebih Tuhan apa yang kita lakukan. Tuhan juga tahu apa yang kita rindukan. Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam isi hati kita, keinginan kita. Diboto debatado akasihol nirohata. Mungkin di sini kita ada dari jemaat-jemaat HKBP Litong Nihuta dan pemirsa Nusantara TV sampai sekarang memiliki kerinduan yang begitu lama sampai sekarang tidak diberikan. Mungkin kita ada di sini memiliki kerinduan yang sudah begitu lama kita minta daripada Tuhan. Tetapi sampai pada saat ini kita belum menjawab atas segala pemberian Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah tutup mata akan segala pergumulan. Tuhan tidak pernah menutup kemungkinan akan segala yang kita hadapi. Sainol noldo matani Jehovah tuaka nama kabiari ibana. Yang ketiga, kekuatan manusia tidak akan menyelamatkan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Di ayat 16-17 ditekankan bahwa pemazmur menekankan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Kuda tidak dapat diandalkan untuk mendapat kemenangan ketangkasannya. Nah saudara, inilah perbandingan yang pemazmur lakukan, menggambarkan perbedaan Tuhan dengan siapapun yang ada di alam semesta ini. Raja secara duniawi memang dianggap paling berkuasa. Pahlawan selalu dijadikan sebagai lambang kekuatan. Kuda juga dianggap sebagai lambang kemegahan dan kemenangan. Tetapi dibandingkan dengan Tuhan, semuanya itu rapuh, semuanya itu lemah. Maka Daud pun sebenarnya bukan karena pribadi yang hebat, maka dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi karena iman percayanya, karena kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia bersandar hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, yang terakhir yang ingin saya sampaikan melalui khotbah pada hari ini, motivasi dari pemazmur sepenuhnya ingin menyampaikan bahwa Tuhan segalanya di dalam hidup. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan akan segala harapan-harapan yang kita miliki. Istilah sekarang dikatakan di zaman sekarang, anak-anak muda mengatakan PHP. Apa kepanjangan PHP? Pemberian harapan palsu. Tuhan juga punya PHP. Tetapi PHP antara manusia dengan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Ketika manusia mengatakan PHP, pemberian harapan palsu. Tetapi Tuhan sangat berbeda. Tuhan adalah pemberi harapan pasti. Maka firman ini ingin menguatkan kita semua bahwa Tuhan sangat berbeda dengan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Maka lewat firman ini di ayat 21 dan ayat 22. Karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun kita berada pada saat ini, jangan pernah beranggapan mata Tuhan tertutup akan persoalan kita.
Tuhan sebenarnya melihat pergumulan kita. Tuhan sebenarnya melihat air mata yang selalu terjatuh ketika kita dalam pergumulan. Tuhan memperhitungkan dengan catatan selalu bersandar kepada Tuhan, berbuat bukan karena orang lain melihat, tetapi berbuatlah karena Tuhan melihat. Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita lewat segala pengharapan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semua cinta kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih beroleh sukacita. Terlebih dalam ibadah minggu pada saat ini, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan jaminan kepada hidup kami bahwa Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kami saja, tetapi biarlah Tuhan yang kami andalkan sepenuhnya di dalam hidup kami. Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami, supaya Engkau menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Engkau lawat mereka Tuhan. Tuhan lihat segala penderitaan-penderitaan mereka. Tuhan lihat pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk melakukan segala aktivitas mereka. Apapun kerinduan jemaat-jemaat-Mu, kiranya Engkau berikan itu ya Tuhan, supaya mereka bersukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dan seluruh program gereja ini, supaya melalui program gereja ini ya Tuhan, Tuhan semakin dipermuliakan. Mampukan jemaat-Mu dan seluruh pelayan untuk melakukan seluruh program yang ditetapkan di gereja ini. Tuhan, kami tahu Engkau adalah pengasih dan maha penyayang. Kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami semakin layak disebut anak-anak-Mu. Terimalah dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. HKP Tonghuta berdiri pada tanggal 10 Mei tahun 1882. Tanggal ini ditetapkan sesuai dengan ibadah pertama yang diadakan bertempat di Dusun Garung Lobu, Desa Tapian Nauli, yang dilayani oleh Pandita Pankesel yang datang dari Balige dan temannya yang bernama Tuan Puse dari Bahal Batu. Dan tidak butuh waktu lama, besoknya masyarakat Dusun Siguri-guri, Desa Situlu Bahal dengan sukacita memberikan lahan untuk dijadikan lahan gereja atau disebut pergodungan, tepatnya di lahan Oppu Sabungan Bosi. Tapi sebelum ada tempat tinggal di pergodungan, Pendeta Pankesel masih tinggal kira-kira 1 bulan di Garung Lobu. Direncanakanlah hari itu untuk mendirikan rumah tempat tinggal untuk membangun sebuah bangunan yang sederhana. Dan pembangunan itu dimulai pada bulan Juni tahun 1882. Semakin lama semakin banyak yang mengunjunginya
Dan melihat itu diadakanlah baptisan yang pertama pada tanggal 22 Maret tahun 1891. Dan untuk itu banyak yang terbaptis pada hari itu sebanyak 18 orang. Di antaranya adalah Opu Tambal Lubatoruan yang setelah itu baptisan berubah menjadi Raja William. Setelah 16 tahun Pendeta Pankesel pergi untuk melanjutkan perjalanan pelayanannya dengan jumlah orang yang sudah dibaptis sebanyak 146 orang pada bulan Desember tahun 1900. Dengan semakin berkembangnya Injil di Tong Huta, terpilihlah penetua-penetua yang pertama 2 orang, dan tidak lama kemudian sudah ada menjadi 14 orang penetua yang mempersembahkan atau menjadikan dirinya jadi penetua di gereja itu. Hingga tahun 2007 HKBP Tong Huta telah mengadakan perayaan jubileum sebanyak 5 kali sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Untuk itu dengan keadaannya di dalam desa itu, kemudian teriring perjalannya waktu dan perbuatan Tuhan yang baik untuk jemaat yang ada di Bonapasoge dan di perantauan, maka beginilah pada keadaan gereja di Pergodungan. Itu sebagai simbol tugu pertanda berdirinya gereja kita ini. Maknanya itu ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, itu pertanda dari Desa Garung Lubu tadi pindah ke Tapanuli, bertempatlah di sini. Dan kita saat ini telah merencanakan pembangunan gedung sekolah minggu yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dengan jumlah jemaat 537 kakak dan jumlah penetua sebanyak 22 orang. Kami sedang berusaha untuk mengupayakan bagaimana gedung sekolah minggu dapat segera selesai pembangunannya. Kami juga berbangga hati atas kehadiran Nusantara TV dalam hari ini yang mengadakan ibadah minggu tertanggal 10 Agustus 2025. Semoga Tuhan memberkati dan banyak Injil-Injil yang terberkati. Molate.